Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pagi ini kita materinya menambah sedikit di tema 1 subtema 3. Sepertinya ketinggalan ya. Nah, tema 1 subtema 3 ini bercerita tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, silakan dibuka di halaman 80. Judul teksnya kepunahan hewan dan tumbuhan. Oke, kepunahan itu bagian dari evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi perubahan baik pertumbuhan maupun perkembangbiakan yang terjadi sedikit demi sedikit atau perlahan-lahan. Nah, kepunahan hewan dan tumbuhan ini disebabkan oleh dua faktor alam dan faktor manusia. Nah, apa saja faktor alam? Berupa gempa bumi, kemudian ada tanah longsor, ada kebakaran hutan, ada banjir, kemudian ada gunung meletus. Nah, kalau faktor manusia ini penyebabnya perburuan liar, orang berburu hewan, khususnya hewan-hewan langka dikoleksi atau dijual dengan harga yang mahal. Nah, kemudian ada pemberantasan hama. Para petani atau orang yang berkebun itu memberantas hama dengan menggunakan insektisida. Insektisida ini apabila digunakan secara berlebihan maka bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Otomatis karena lingkungan tercemar atau mengandung racun, hewan-hewan yang berada di sekitar area tersebut akan mengalami kematian karena keracunan. Kemudian faktor manusia adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan ini bisa berupa membuka lahan jadi dibakar ataupun dengan kesengajaan ya, atau misal kita kemah kemudian antum menghidupkan api unggun lupa dimatikan, itu bisa juga. Atau membuang puntung rokok di tepi hutan kemudian apinya membesar, akhirnya terjadilah kebakaran hutan. Dan kalau sudah terjadi seperti ini maka hewan-hewan yang berada di hutan tersebut akan mati. Dan perladangan berpindah ini biasanya dilakukan oleh para petani zaman dulu. Bahkan masih ada sampai sekarang tapi sedikit ya. Jadi mereka buka lahan, bercocok tanam di situ, ketika udah selesai panen dia pindah ke tempat lain. Otomatis hutan tersebut akhirnya ditebang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, penyebabnya secara langsung atau tidak langsung karena manusia ini perburuan tadi ya, kemudian lenyapnya habitat sumber makanan dan peracunan lingkungan karena apa tadi? Karena penggunaan insektisida berlebihan. Kalau habitat sumber makanannya karena kita mengambil apa saja yang bisa dimanfaatkan dari hutan. Nah, kepunahan tumbuhan begitu juga, itu faktor terbesarnya dari manusia karena manusia ingin memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya kita bangun perumahan, otomatis tebang hutan. Kemudian kita ingin bercocok tanam atau berkebun, juga menebang hutan. Sehingga padahal hutan merupakan tempat makhluk hidup berkembang biak. Nah, silakan dibuka pada halaman 93. Upaya melestarikan hewan dan tumbuhan apa saja ya? Nah, tapi tunggu dulu, kenapa kita harus menjaga keseimbangan alam? Karena kalau kita ganggu maka akan menyebabkan ketidakseimbangan atau rusaknya alam. Misalnya begini. Di sini ada rantai makanan ya. Jika satu hewan saja musnah atau punah, maka mata rantai makanan
dan jaring kehidupan akan rusak atau akan terganggu. Misal kita bunuhnya harimau atau serigala, tentu yang dimakan oleh harimau nggak ada gitu ya. Atau kita ngambil kelinci kan lucu ya, kita tangkapin, akhirnya nggak ada lagi yang berada di hutan, maka makanan serigala atau harimaunya nggak ada, mereka kelaparan akhirnya menyerang manusia. Dan hal ini terjadi di beberapa daerah. Misalnya kita mengambil hutan di sekitar kita di mana tempat gajah hidup, akhirnya ke tempat makanan mereka mencari makanan tuh hilang, otomatis hewan gajah atau harimau ke perkampungan, sehingga kita merasa terganggu. Nah, karena diganggu kita bunuh mereka. Nah, itu salah satu penyebab hewan bisa punah. Nah, apa saja langkah melestarikan hewan dan tumbuhan langka? Nah, pemerintah membuat undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan, khusus hewan langka dan tumbuhan langka. Apabila menangkap atau berburu, maka bisa dikenakan denda atau penjara. Yang kedua, mendirikan tempat perlindungan bagi hewan dan tumbuhan, cagar alam dan marga satwa. Di situ ada daerah khusus dilindungi, tidak boleh diganggu, disitulah hidup hewan dan tumbuhan. Kemudian membuat tempat penangkaran hewan dan pembibitan tumbuhan, karena ketika di hutan bebas bisa jadi hewan atau tumbuhan tersebut sulit untuk berkembang biak. Supaya tetap terjaga jenisnya, maka dibuatlah area atau tempat di mana mereka dibantu untuk berkembang biak. Nah, kita lanjut ke halaman 113. Di halaman 113 itu materinya berupa pelestarian in situ dan ex situ. Jadi ada dua macam atau jenis pelestarian in situ. Apa itu in situ? Pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Ingat ya, habitat aslinya. Nah, di sini ada skema. Pelestarian in situ itu ada dua macam, suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Apa itu suaka alam? Kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Kalau kawasan itu daerah atau hutan dengan ciri khas tertentu. Nah, suaka alam ini bisa ada dua macam, cagar alam dan suaka marga satwa. Bisa dilihat ya, dari judulnya aja udah nampak. Kalau cagar alam berarti khusus tentang kondisi alamnya dan tumbuhannya, hewan dan tumbuhan. Kalau suaka marga satwa khusus hewan. Nah, bagaimana dengan kawasan pelestarian alam? Itu berupa taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan ini bisa dikunjungi. Kalau cagar alam, apa itu? Daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi undang-undang. Sedangkan suaka marga satwa itu melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Bedakan ya. Ini contoh Rafflesia. Ini ada di Bengkulu, cagar alam di Bengkulu. Nah, ada dua nih, Rafflesia dan bunga bangkai. Kemudian ada suaka marga satwa Pulau Rambut di Teluk, Jakarta. Ya, melindungi berbagai jenis burung, ada kutilang, kepondang, perenjak, perkutut dan lain-lain. Kemudian suaka marga satwa Baluran di Jawa Timur. Wah, seperti di Afrika ya, banyak rusaknya. Kemudian ada juga suaka marga satwa Pulau Komodo. Hewan endemik ya, khusus di Komodo saja. Suaka marga satwa Kutai di Kalimantan Timur, babi hutan, banteng dan sebagainya. Nah, di mana nih pesut nih?
Ini di perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, kawasan pelestarian alam tadi kan ada taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Apa itu taman nasional? Kawasannya sesuai dengan ekosistem aslinya. Kalau hutan raya, koleksi. Ingat ya kata kuncinya. Kalau taman nasional, ekosistem aslinya. Kalau taman hutan raya, menyimpan koleksi tumbuhan hewan. Taman wisata alam, ini untuk pariwisata dan rekreasi alam. Contoh Taman Nasional Kerinci Seblat di perbatasan 4 provinsi. Taman Nasional Waikambas di Lampung. Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Badak bercula. Kebun raya di Indonesia luar biasa banyak ya. Bogor. Taman Wisata Alam Pulau Kembang di Kalimantan. Nah, banyak monyetnya. Pelestarian ex situ, pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Beda ya, kalau in situ di habitat aslinya, kalau ex situ di luar habitat aslinya. Ada 3, rehabilitasi, penangkaran, budidaya tumbuhan. Kalau rehabilitasi ini dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau yang lahir bukan di habitat aslinya. Penangkaran itu dilakukan dengan perkembangbiakan buatan, ini yang dibantu. Budidaya tumbuhan dilakukan di kebun botani. Contoh rehabilitasi. Pusat rehabilitasi orang utan di Taman Nasional Bukit 30 Jambi. Penangkaran penyu. Ya. Penangkaran orang utan di Tanjung Puting. Baiklah, demikianlah materi pagi ini. Semoga menambah pengetahuan kita sekaligus untuk materi persiapan formatif 1. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.